Halo Sobat Muda, selamat datang di Bergebas, Bergesa Bebas. Oke, baiklah sobat-sobat, sekarang kita kedatangan bintang tamu, ya, bintang tamu tentunya dari mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Iya, betul. Jadi kita di sini akan membahas bagaimana tentang kehidupan seorang mahasiswa tentunya di kampus. Yang dimana ketika kita itu mengimpi-impikan universitas yang baik, ya kan? Tapi apa sih aslinya di realita kita pada saat kita berdiri di kampus ini? Nah, jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama mahasiswa senior kita. Ada Alfa Raj Amar. Halo. Halo Kakak Alfa. Lalu yang kedua ada Faizal Sampurna. Halo Bang Faizal. Lalu yang terakhir ada Sultan Rinjani. Kita bertanggung dulu pada berdua. Oke sobat, kali ini apa kabarnya semua? Kak Amar, Kak Faizal, Kak Sultan. Alhamdulillah. Lagi lancar, Pak. Lagi lancar, Ini tinggal aduh. Kelihatannya kalian bertiga ini akhir-akhir ini lagi sibuk di dunia kampus ya. Sibuk ngurusi mahasiswanya. Ya wajar ya, karena mereka ini sebagai aktivis kampus gitu. Hari-hari mereka mengurusi mahasiswa, baik itu mahasiswa yang nakal maupun dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan langsung tanya-tanya kepada tiga materi kita ini tentang gimana sih dunia kampus itu, apakah serealita kita atau enggak sih? Jadi langsung saja kita bergebas, bergesa bebas. Baik, untuk kakak senior, jadi banyak nih siswa-siswa apalagi yang sekarang ini yang ingin masuk kuliah gitu kan. Gimana sih pengalamannya pada saat kita itu di fase ingin mau masuk kuliah gitu? Kan kita ini kan para siswa itu yang masih sekolah, dia tuh bayang-bayangannya itu ya, persepsi mereka itu kuliah itu enak banget, bisa gondrong, yang pertama bener apa bener? Ya, benar. Bisa gondrong, bebas, baju bebas, bisa, pokoknya bebas lah kalau kuliah. Tapi emang bener apa sebebas itu? Coba bisa nggak dikasih pengalaman dan untuk materi kakak ini? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Ya, lanjut. Mungkin ya karena kami aktivis dari UIN. Jadi mungkin ada sedikit larangan lah. Ya, misalnya juga untuk pakaian kan. Itu boleh berkaos, tapi minimal juga harus ada kerah. Gitu. Untuk rambut juga boleh. Ya panjang kita juga boleh, nggak terlalu ada larangan lah. Tapi ada nggak dosen-dosen tertentu yang melarang mahasiswanya tuh rambut gondrong, ada nggak? Iya. Mungkin ini pernah ngalamin. Kalau untuk rambut gondrong nih konteksnya itu rambut gondrong, itu ada beberapa kampus yang menerapkan beberapa peraturan. Ada yang peraturannya tuh harus rapi nih, di universitas ini harus rapi. Terus di universitas ini nggak boleh kayak gitu rambut gondrong. Tapi kalau di ruang lingkup Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, terkhususnya Fakultas Dakwah, itu dia dibuat peraturan bahwasanya untuk rambut itu kriterianya boleh panjang, akan tetapi rapi seperti itu. Jadi yang penting rapi ya. Iya, benar. Kunci. Yang penting rapi aja. Ya. Ada nggak sih mahasiswa yang tidak diperbolehkan masuk kelas gitu kalau misalkan rambut berantakan? Ya. Apa konsekuensinya gitu kalau misalkan berantakan di kampus UIN Raden Fatah ini? Oke, kalau misalnya untuk beberapa konsekuensi itu tergantung dari dosen sih. Itu kan nanti kita tuh kalau misalnya di perkuliahan itu biasanya kita tuh dapat yang namanya MK. MK itu ialah mata kuliah. Nah, setiap mata kuliah itu pasti diampuh oleh beberapa dosen. Diampuh sama satu dosen. Nah, biasanya dosen inilah yang buat peraturan gimana sih tata tertib yang ada di dalam kelas dia kalau misalnya perkuliahan dia seperti itu. Ada yang misalnya udah jamnya masuk terus mahasiswanya belum masuk gak boleh masuk kayak gitu. Ada misalnya rambutnya gondrong itu gak boleh masuk. Itu tergantung daripada dosen itu sendiri. Seperti itu. Itu.
Jadi seperti itu Bang Tio. Ya, ya. Jadi untuk sahabat-sahabat muda sekalian, jadi kita itu kalau misalkan masuk kampus, masuk universitas, itu tuh kita bisa gondrong asal rapi. Ya. Benar-benar. Benar. Benar. Yang penting kita itu menerapkan diri kita rapi. Nah, untuk kakak sendiri nih dari pengalamannya ya, untuk kesalahan dalam mengambil jurusan di kampus, apa sih, ada nggak trik and tips and trick, nah supaya sahabat-sahabat di rumah ini ketika salah ngambil jurusan itu bisa tahu gitu bagaimana apa yang harus dilakukan di kampus. Oke. Nih untuk adik-adik sekalian nih, apabila ini kan udah masanya mencari kampus-kampus kan, udah mulai daftar, udah mulai tes. Nah, kalau misalnya itu mau untuk tips yang pertama itu sesuaiin dulu skillnya di mana, fashionnya di mana. Nah, kalau kakak dulu seperti ini, kakak SMA itu ngambil pesantren. Nah, di pesantren itu ya belajarnya bahas masalah agama, masalah fikih, masalah nahwu, masalah tasawuf seperti itu kan. Nah, kak nih udah lulus nih dari pesantren, mau ngambil kuliah. Nah, kak nih ngelihat dulu, wah, saya cocoknya di mana nih? Kekurangan saya pas di pesantren dulu apa? Nah, saya dulu itu karena salah satu santri yang berasal dari Sumatera sendirian. Nah, yang di mana lingkungan di sana itu kebanyakan mayoritas bahasanya bahasa Sunda, bahasanya bahasa Jawa sama bahasa Timur. Saya sendiri di sana itu orang Sumatera. Jadi ngomongnya itu rada-rada kaku kayak seperti itu. Nah, jadi pas mau masuk kuliah, saya ingin kayak masalah kayak agama itu udah agak lumayan paham lah. Maksudnya bukan lumayan paham gimana ya? Maksudnya udah lumayan kayak gitu. Nah, apa yang kurang ini? Komunikasi ya. Ya sudah, ambil aja jurusan komunikasi. Ada nggak sih jurusan komunikasi ini? Pas dilihat rupanya ada. Nah, ambillah jurusan komunikasi. Seperti itu. Mungkin dari kakak-kakaknya ada nambah? Oke, mungkin dari aku sendiri sih waktu waktu SMA dulu aku ya orangnya suka ngomong gitu. Jadi waktu aku kuliah, aku pengen cari yang namanya jurusan tuh ilmu komunikasi. Aku tes di 3 universitas ya. Ada 3. Yang saya masuknya tuh di UIN ini. Ya saya cari itu ada nggak ya jurusan ilmu komunikasi. Ya saya pilih dan saya tes karena sesuai dengan bakat saya juga kan. Jadi ya itulah, kita juga harus milih itu sesuai dengan kemauan kita, dengan hati kita. Karena kalau sesuai itu jadi enak untuk jalani kuliahnya, walaupun berat ya masih nyaman gitu. Nah, jadi untuk sahabat di rumah ya, tips and trick yang diberikan oleh kakak-kakak ini adalah bagaimana kita mencari identitas diri kita dulu. Kita ini masuknya kemana? Kalau misalkan kita suka dengan public speaking, ya kita bisa mengambil komunikasi. Kalau misalkan kita suka dengan manajemen, berarti kita mengambil manajemen. Nah, tapi kalau khusus di UIN ini kita ini serba label Islam. Jadi kalau misalkan sahabat-sahabat di rumah ingin mendalami ilmu-ilmu sosialnya dan juga ada plus dari agamanya, bisa masuk UIN dan Kota Palembang. Ya, jadi betul. jangan ragu, jangan sungkan, dan jangan takut untuk mengambil keputusan, karena keputusan ada di dirimu sendiri. Identitas dan skill yang kamu bentuk akan berada di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baik. Tapi kalau misalnya bahas masalah agama nih ya, Iya. ini kan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang seperti itu kan. Nah, saya yang emang basicnya itu pas SMP, SMA itu di pesantren, itu di pesantren. Nah, saya kira kan, wah masuk UIN ini, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, UIN nih, Universitas Islam. Pas sudah masuk, rupanya jauh dong kayak gitu. Maksudnya tuh nggak sesuai dengan ekspektasi ya. Dikirain itu kan ya Universitas Islam, orang-orang di sana tuh pakai gamis semua gitu ceweknya. Kalau cowoknya itu pakai peci, pakai sarung seperti itu kan. Pas sudah masuk kok kayak nggak sesuai ekspektasi kayak gitu. Kok gini kayak gitu. Lebih santai. Kok maksudnya wah kirain kan gini, rupanya Kirain Islami banget gitu. Iya. Ternyata enggak juga ya. Iya. Betul. Nah, jadi
sebenarnya kita ini berlabel Islam tapi tidak terlalu syariah juga kita untuk berpakaian. Kita berpakaian itu bebas asal menutup aurat, rapi dan juga disiplin. Nah, jadi nggak usah takut kita ini soalin pakaian harus bersarung, aku pakai peci atau pakai gamis, nggak usah. Enggak. Ya, jadi yang penting kita rapi aja gitu. Yang bisa masuk UIN sini. Dan juga tapi itu ya di kampus ini kayak mahasiswanya itu kayak ya gimana ya, kalau misalnya udah labelnya Islam terus kan labelnya Islam tapi kok nggak kayak mencerminkan Islam gitu kan. Nah maksudnya tuh ada nggak apa masukan-masukan supaya nanti adik-adik yang lagi nonton ini itu nggak gimana ya, bisa improve kayak gitu, bisa ngikutin alur yang ada di perkuliahan, apalagi kan ini kan masalah pergaulan seperti itu bebas banget, serius bebas banget. Ada nggak dari kakak-kakaknya itu yang bisa kayak ngejelasin ke adik-adiknya gitu? Kalau dari aku sih bang, gini nih bang, waktu di SMA tuh aku kurang untuk tentang belajar Islam, jujur kurang itu. Dan juga memang hampir hilang bahkan di SMA tuh. Tapi aku masuk di UIN Radenpatah Palembang ya, kampus Islam, itu sangat banyak itu pelajaran tentang Islamnya. Dan aku juga nggak ngerti apa-apa. Tapi ya selama dijalani, ditekuni, ya akhirnya aku juga bisa, walaupun sedikit-sedikit, kan lama-lama juga bisa mengerti gitu. Intinya tuh kita jalani saja prosesnya. Proses tuh enak kok. Di dunia ada sisi jahat, ada sisi baik, ada sisi gelap, ada sisi terang. Jadi tergantung diri kita masing-masing. Ketika kita berada di suatu tempat, kita ingin mengikuti alur yang mana. Nah, kalau misalkan dari saya pribadi, ya karena kita berlabel Islam, tunjukkan kalau misalkan kita ini Islam itu rahmatan lil alamin, bukan la'natan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Jadi kalau misalkan di UIN ini kita cerminkan bagaimana akhlak yang diajarkan oleh Nabi, terus bagaimana Islam sebenarnya dalam diri kita yang kita tunjukkan kepada orang luar gitu. Nah, Iya. Bang, ada minum gak sih bang? Haus banget nih. aduh, minum ya? Haus banget nih. Gimana ini berkepas ini? Kalau nggak ada minum kita. Aduh, tim. Nah, ini bang, minum bang. Aduh, Thank you bang ya. Ya. Bagi 3 aja ya. aduh. Thank you bang. Bagi-bagi aja, bagi-bagi. Join. Nah, kita tadi sudah bahas ya Kak ya, gimana sih cara agar masuk sesuai jurusan dengan tadi kan. Nah sekarang Kakak Dapi, kita mau nanya nih, boleh nggak sih nanya gimana sih cara kalian bertiga nih kan seorang aktivis kampus kan, gimana sih cara kalian membagi waktu gitu antara kuliah, organisasi sama kepribadian kalian gitu. Mungkin sobat-sobat mau tahu nih, kalau sudah kita masuk kampus ya, gimana sih kalau kita mengatur waktu itu? Ya benar, karena di kampus itu padat jadwalnya. Kuliah iya, terus juga organisasi iya, terus juga belum kepribadian pribadi, urusan pribadi. Nah, bagaimana tuh Kak? Tips and triknya biar kita ini bisa balance waktunya. Satu lagi, apa itu? Kalau kita sudah mulai dunia kerja. Nah, kuliah sambil kerja. Yuk, Gimana tuh Kak? Bisa dijelaskan sama adik-adik di rumah Kak? Oke, kalau misalnya bahas masalah kayak di perkuliahan ya, ini kan jatuhnya di perkuliahan. Kuncinya cuma satu sih. Apa? Kalau kuncinya itu fokus. Yang pertama fokus, yang kedua bisa manage waktu. Nih kalau saya nih, kalau misalnya kalau bahas masalah pribadi nih, saya kuliah iya, terus organisasi iya, bahkan 3 lagi organisasinya. Dan terus yang lebih parahnya lagi, kerja juga iya. Jadi kuliah, kerja, organisasi. Nah, bagaimana cara kayak memanage waktunya? Ya kita tinggal bagi aja di mana waktu itu untuk kita kuliah, di mana waktu itu untuk kita bagi untuk organisasi, dan di mana waktu untuk kita bagi di kerja. Nih kalau misalnya saya ini dari pagi itu mulai jam 7 lewat 10 itu sudah mulai masuk kampus. Nah jadi dari jam 7 sampai
jam 3 sore itu fokus di kuliah, fokus di kuliah, mau itu mata kuliah, masuk ke mata kuliah, ngerjain tugas seperti itu. Itu kan pasti banyak nih, pas dari jam 7 sampai jam 3 itu ada waktu-waktu, beberapa waktu yang senggang. Nah, waktu-waktu yang senggang itu bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal seperti itu, mengerjakan pekerjaan seperti itu yang ada di perkuliahan. Nah, adapun kalau misalnya untuk sore itu biasanya itu mulai tuh disibukkan dengan beberapa pekerjaan yang ada di organisasi. Kan di organisasi itu pasti kan memiliki proker-proker masing-masing kan, apalagi kita misalnya menjadi bagian kepengurusan di dalam organisasi itu pasti memiliki beberapa tugas. Nah, di sana itu kita harus memikirkan apa yang harus kita lakukan dalam organisasi itu. Nah, makanya dari jam 3 itu mungkin sampai ke maghrib itu ngurusin masalah organisasi. Nah, kalau malamnya itu baru untuk kerja dari jam 7 malam sampai jam 12. Nah, adapun untuk istirahatnya ya, istirahat tuh enggak terlalu lama, jangan terlalu lama sih kalau misalnya untuk mahasiswa. Banyakin aja Belajar, apa kegiatan kayak gitu. Ya kalau saya sih prinsipnya gini aja ya, mudah ya. Kalau nggak sukses mudah, mati mudah, itu aja. Ya. Mungkin tambahan dikit ya. Kalau menurut saya sih juga setuju sama Bapak Izal ya. Tapi lebih ke tanggung jawab kita. Iya, Benar, betul. tanggung jawab. Kalau kita milih kuliah berarti harus kita jalani kuliahnya. Kalau kita milih kerja juga, jalani juga kerja kita. Iya. Jadi nggak bisa kita harus pisahkan keduanya, harus bisa kita satukan semuanya itu. Belajar untuk tanggung jawab atas pilihan sendiri. Ya. Benar. Gitu sobat. Dan juga kan kita masuk di perkuliahan ini, itu tujuan pertama itu masuk kuliah dan lulus dengan tepat waktu. Ya tujuan kita kesini ya kuliah seperti itu. Adapun untuk tambahan-tambahan seperti organisasi kerja, yaitu sesuatu yang dikesampingkan. Sampingan. Iya, sampingan. Jadi lebih utamain kuliah dulu. Nah, ini ingat nih, ada beberapa mahasiswa itu yang mereka sudah nih kayak ikut organisasi kerja gitu. Padahal fasenya dia tuh lagi kuliah. Yang seharusnya dia tuh yang diprioritasin kuliah, malah organisasi seperti itu. Itu yang salah. Nanti kalau misalnya ke depannya adik-adik dalam ruang lingkup perkuliahan itu utamain kuliahnya seperti itu. Oke, sahabat yang di rumah, tadi kakak-kakak ini sudah membahas tentang manajemen waktu, pembagian waktu di perkuliahan, terus juga di dunia kerja, terus juga Tips and trick tadi ada ya. tips and triknya juga bagaimana kita membagi waktunya. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya ini ya yang bertanya-tanya, bagaimana Kak kalau misalkan ada anak rantau Nah, yang ngekos, itu kan lebih banyak biaya dan juga harus bisa membagi waktunya yang benar-benar harus dibagi. balance banget gitu waktunya gitu. Pas banget itu, pas Ya. banget. Jadi kakak ini ngekos, rantau juga. Nah, kakak ini Bisa kebetulan ditanya. rantau. Ya, Jadi gimana Kak kalau misalkan anak rantau yang kuliah gitu Kak? Oke. Gini ya. Aku sendiri tuh anak rantauan. Aku asalnya dari Prabu Muli, ya kuliahnya di Palembang. Aku kesini di kos, ada kosnya gak pula jauh dari kampus lah, jadi enak. Aku juga bawa motor dari rumah, jadi ya kurang lebih enak lah. Jadi kalau bisa tuh untuk anak-anak rantau tuh carilah kos yang dekat kampus. Kalau dia nggak ada kendaraan kan misalnya, dia bisa jalan. Saya jalan saja kan deket juga soalnya. Kalau ada motor seperti saya aja enak juga mau kemana-mana. Dan juga kita pastinya dapat uang per bulan lah ya. Ya, dari orang Untuk ya kebutuhan sehari-hari. bisa bertahan hidup di Palembang inilah namanya anak rantau ya. Iya, betul. Jadi mungkin jangan terlalu boros. Ya kan kalau di kuliah ini kita tuh banyak namanya makalah, project. Jadi duit kita tuh mungkin habiskan saja untuk di kuliah gitu. Jangan terlalu banyak untuk aku kan di rantau nih. Aku lagi di kota orang. Aku mau main ke sini mau main ke sana, mau ke mall lah, mau belanja lah. Ya, betul.
mungkin Kebanyakan sih. tahan dulu saja seperti itu ya. Karena ya seperti saya dan teman-teman ini alami itu, kami sudah semester ya tinggi lah ya. Tinggi. Pengeluaran untuk kuliah saja tuh banyak sekali ya, besar sekali itu. Dari ngeprint makalah itu bisa sampai 10 ribuan. 10.000. Itu 1 MK itu. Belum MK lainnya. Belum nanti project-projectnya lain. Misalnya kan kami juga nanti ada pameran nih. Pameran itu wah. Aduh, besar sekali itulah. Jadi ini ya. Tahan dulu. Iya. Lebih baik tahan dulu. Karena kita ini hidup di tempat orang gitu. Kita nggak ada keluarga di sini. Jadi mau bagaimana kita? Uang nggak ada. Nanti teman nggak ada juga. Nah, udah mati Iya, lah kita. biasanya tuh teman yang cuma teman doang tuh datang pas kita lagi happy aja. Itu. Iya, Jadi Pas lagi ada aja biasanya itu. Sama satu lagi nih ya, kalau misalnya nanti kalian ini yang anak rantau terus ngekos untuk kuliah, itu terapin prinsip ini, di mana bumi dipijak, Ya. di sana langit dijunjung. Nah, seperti Wah, itu kan, Masya Allah. seperti kakak ini kan, ya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Artinya dimanapun kalian berada, kayak ngekos itu kan pasti di lingkungan orang seperti itu kan. Ya jangan gimana ya, jangan nakal di sana. Jangan gitu. nyusahin orang, Jangan ya. nyusahin orang. Seperti itu. Kita Pokoknya kan ikutin aja lah kayak gitu. kita kan jauh dari orang tua gitu. Nah, Kasihan loh orang tua di rumah. Bergebuk mencari uang demi kita loh. Saya di sini juga kan keluarga nggak ada gitu. Jadi siapa yang bisa ngeliatin saya di sini tuh? Nah, Nggak ada. Jadi kita tuh hanya bertahan tuh dengan diri sendiri gitu. Nggak bisa ngarepin orang lain. Jadi jangan yang berbuat aneh-aneh lah. Kita dipercayakan di sini untuk kuliah tuh dari orang tua kita. Jangan kecewakan itu harapan mereka untuk kuliah di sini. Baik, terakhir pertanyaan terakhir ya kakak. Boleh. Jadi bukan pertanyaan sih, ini lebih ke apa ya? Masukan aja. masukkan. Bagaimana masukan dari kakak-kakak tentang dunia perkuliahan ini kepada sahabat-sahabat yang di rumah agar mereka itu mempunyai bayang-bayang di perkuliahan itu seperti apa dan harus bagaimana, terus apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus tidak dilakukan. Jadi bisa nggak kakak ngasih masukan kepada sahabat-sahabat di rumah? Silakan. kalau misalnya masukan ya, sebenarnya kayak simpel aja gitu. Di perkuliahan ini pasti banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bakal dilakukan di perkuliahan, mulai itu dari tugas kuliah, mulai dari tugas ini apa kayak masuk kuliah, tugasnya belum dihitung, terus masalah pertemanan juga, masalah ekonomi juga, apalagi kita ngekos kan segala macam. Pasti di sana kita disibukkan dengan beberapa masalah yang membuat kita tuh wah kayak ngedown gitu, ngedown pokoknya. Nah di sana kuncinya sih jalanin saja gitu, jalanin saja ya. Kalau misalnya prinsip saya sih gini ya kata-katanya, udah jalanin aja, Tuhan itu nggak pernah tutup mata, seperti itu, simple sih sebenarnya. Dan juga kuliah tuh memang ngalur saja, tapi jangan ngalur situ. Kita tuh harus bisa improve. Seperti saya waktu semester 1 tuh saya males juga kuliah, males banget kuliah. Saya juga gak bisa itu, misalnya main laptop gak bisa saya, ngetik gak bisa. Tapi lama kelamaan saya pikir, saya di sini ngapain sih sebenarnya? Buat apa sih saya sebenarnya di sini? Mulai dari situ saya pikir, gak bisa seperti ini. Gak bisa gini-gini terus ya. Ada harapan orang tua yang dibawa. Iya, betul sekali. Jadi sahabat-sahabat. kita tuh harus bisa improve, walaupun perlahan, tapi setidaknya kita bisa itu bisa meningkatkan skill lah gitu. Jangan hanya ngalur saja rata, jangan itu. Harus ada peningkatan untuk masa depan kita sendiri itu. Ya, betul. Jadi untuk sahabat-sahabat di rumah, pesannya dari kakak ini intinya itu adalah kita ini sebagai remaja masih mencari identitas diri. Benar. Nah, di dunia perkuliahan ini sebisa mungkin kita mengendalikan diri kita untuk menuju jalan yang benar. Apalagi kita ini berlabel Islam di UIN,
yang sudah pastinya kita dilihat, dicap oleh orang di luar yang melihat kita mempunyai label Islam, sudah pasti kita ini orang baik. Jadi untuk sahabat di rumah yang ingin masuk ke dunia perkuliahan di UIN ini, marilah kita sama-sama memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik, tentunya bersama kampus UIN Raden Fatah Palembang. Jadi mungkin sudah banyak ya tips and trick yang dikasih oleh kakak ini. Wah, masya Allah, pokoknya cukup bermanfaat ini ya. ngobrol seru banget ini, dari hal-hal yang manis sebelum kita kuliah ya kan, di dunia perkuliahan ini, sampai tantangannya dari perekonomiannya, terus juga manajemen waktunya, terus juga keikhlasan kita dalam meninggalkan keluarga. Berat loh kalau misalkan tinggalin keluarga di rumah, bener nggak? Jadi bagaimana kita bisa, ya pokoknya segala sesuatu itu yang pahit akan mendapatkan manisnya. Kalau mahfuzat tuh murun ala hulwi. Apa tuh artinya? Apa itu artinya tuh? Apa tuh sobat-sobat? Tidak akan ada kemanisan kecuali setelah adanya kepahitan. Iya. Ya. Terima kasih sahabat Begebas. Begesak bebas. Sampai jumpa di episode selanjutnya Dengan topik yang gak kalah menarik. Say goodbye sahabat semuanya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih ya sudah berbagi. Terima kasih atas ilmunya. Semangat terus kuliahnya.